Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu warda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis ini ya ibadallah, terdapat kisah di belakangnya, yang mana telah datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna abi akhadha mali." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah mengambil hartaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin bertabayyun. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idhhab fa'tini bi abika." Pergilah, datangkanlah ayahmu ke hadapanku. Ketika pemuda itu pergi memanggil ayahnya, turunlah malaikat Jibril. Kemudian mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuqri'ukas salam." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepadamu. Kemudian mengatakan, "Idza ja'aka syekh fasalhu an syai'in qalahu fi nafsihi ma sami'athu udhuna." Jika datang ayah dari pemuda tersebut, maka tanyakanlah kepadanya tentang sesuatu yang telah diucapkan di dalam hatinya namun tidak pernah terdengar oleh kedua telinganya. Maka ketika pemuda tersebut datang bersama ayahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanyakan hal tersebut. Apa yang telah dia ucapkan dalam hatinya namun tidak pernah terucap oleh lisannya, sehingga kedua telinganya pun tidak pernah mendengar hal itu. Maka ayah dari pemuda tersebut pun merasa kaget. Bagaimana Rasulullah bisa mengetahui apa yang ada di dalam hatinya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Qul wa ana asma." Katakan apa yang ada di dalam hatimu dan aku akan mendengarkannya. Maka ayah dari pemuda tersebut pun di hadapan Rasulullah dan di hadapan putranya menyuarakan isi hatinya dengan bait-bait puisi. Dia mengatakan, "Ghadawtuka mauludan wa muntuka yafi'an, tu'allu bima ujni 'alaika wa tanhalu. Idza lailatun daqatka bis-suqmi lam abid, li suqmika illa sahiran atamalmalu. Ka'anni anal matruqu dunaka billadhi turiqta bihi duni fa'ainaya tahmulu. Takhafur rada nafsi 'alaika wa innaha la ta'lamu anna al-mauta waqtun muajjalu." Ketika engkau dilahirkan, akulah yang mengurusmu dan akulah yang membesarkanmu sehingga engkau berusia remaja. Kemudian segala jerih payahku telah engkau rasakan dan engkau nikmati. Bahkan di saat waktu malam engkau sakit, aku khawatir atas keselamatanmu, seakan-akan akulah yang sakit. Aku tidak dapat tidur, berlinang kedua air mataku. Aku membayangkan, khawatir ajal menjemputmu. Padahal jiwa ini tahu bahwa ajal tidak mungkin datang kecuali jika tiba waktunya. Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha madama fika kuntu uammilu, ja'alta jazai ghilzatan wa fadadatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Falaitaka idh lam tar'a haqqa ubuwati fa'alta kamal jarul mujawiru yaf'alu. Dan sekarang ketika engkau telah beranjak dewasa, telah menggapai apa yang telah engkau cita-citakan dan apa yang aku harapkan, engkau balas seluruh kebaikanku dengan ucapan kasarmu dan sifat kerasmu, seakan-akan engkau telah memberikan kenikmatan dan keutamaan kepadaku. Andai saja engkau tidak dapat memperlakukanku, memberikan hakku sebagai seorang ayah, maka perlakukanlah aku sebagaimana seorang tetangga memperlakukan tetangganya. Mendengar ucapan ayah dari pemuda tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menggenggam kerah baju pemuda itu. Kemudian mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Ayah ya ibadallah, yang begitu istimewa tersebut sering sekali dizalimi oleh anak-anaknya. Berapa banyak anak yang tidak memiliki adab kepada ayahnya. Berapa banyak anak yang selalu meninggikan suara di hadapan ayahnya. Berapa banyak anak yang selalu mengacuhkan ayahnya. Ketika mereka mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummuka, thumma ummuka, thumma ummuka, thumma abuka." Ibumu, 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 baru kemudian ayahmu. Banyak dari kaum muslimin yang menganggap bahwa hal tersebut menggambarkan tidak istimewanya seorang ayah. Keliru ya ibadallah. Ayah kita
adalah sosok-sosok yang sangat luar biasa pengorbanannya dalam kehidupan kita. Dia adalah orang-orang yang rela untuk bersedih asalkan kita bahagia. Dia adalah orang yang rela untuk menangis asalkan kita dapat tertawa. Bahkan mereka adalah orang-orang yang rela untuk terhina asalkan kita dapat hidup mulia. Mereka mengorbankan segalanya. Beban keluarga ada di pundak mereka. Mereka ya ibadallah, sering sekali pulang dalam keadaan penuh dengan pikiran. Tapi ketika berada di hadapan rumah, mereka tinggalkan pikiran-pikiran mereka, beban kehidupan mereka, kemudian berjumpa dengan kita dengan senyuman. Mereka sosok-sosok yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang yang sangat bahagia dengan kebahagiaan kita. Bahkan lebih bahagia dari apa yang kita rasakan. Mereka adalah sosok yang sangat bersedih dengan duka kita. Bahkan lebih sedih dari apa yang kita rasakan. Mereka adalah sosok yang sangat kecewa dengan kegagalan kita. Bahkan lebih kecewa dari apa yang kita rasakan. Mereka ya ibadallah adalah orang yang sangat luar biasa. Gunung besar yang ada di rumah kita yang menjaga kita dan keluarga kita dari mara bahaya. Maka siapa di antara antum yang Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan nikmat ayah yang hidup di tengah-tengah antum, muliakanlah mereka ya ibadallah. Pijitlah kakinya dengan pijitan yang halus. Karena kaki tersebut telah lelah melangkah di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan antum. Ciumlah tangannya mulai berkeriput. Karena tangan tersebut ya ibadallah telah lelah dalam mencari nafkah untuk antum. Ciumlah keningnya ya ibadallah. Karena dia selalu memikirkan tentang antum. Semenjak antum berada di dalam perut ibu-ibu antum. Sampai antum lahir. Sampai antum tumbuh dewasa, berkeluarga, memiliki anak. Bagi mereka antum adalah anak-anak kecil yang harus selalu mereka fikirkan. Peluklah tubuhnya ya ibadallah. Jangan kita menyiksa mereka dengan kerinduan. Jangan kita siksa mereka dengan sikap acuh kita. Mereka sayang kepada antum, tetapi mereka sulit untuk mengungkapkannya. Mereka sulit untuk mengatakannya. Muliakanlah mereka. Siapa yang ada di tempat ini, yang saat ini telah menjadi ayah, mengetahui bagaimana kecintaan seorang ayah kepada anaknya. Seperti itulah ayah-ayah antum mencintai antum. Jangan lupa like sama subrek. Pak.